Sebuah cerita di kereta. Perjalanan antara Madiun, Jakarta dari balik jendela. Aku ceritakan duka pada sang surya. Ia tampak tergesa-gesa, tak peduli dan melemparku dengan silaunya. Aku ceritakan duka pada sawah-sawah yang menguning. Ia malah mengabarkan kepada para emprit berkicau nyaring. Aku ceritakan duka pada angin yang membawa bunga rumput. Ia malah kalut dan tak mau ikut-ikut pergi bersama kabut. Aku teriakkan pada gunung yang gagah menjulang. Ia malah mengancamku dengan banjir bandang. Tak ada yang benar-benar mau mengerti pada luka dan pedih perih selain dalam diriku yang ada aku, dan di dalam aku ada aku yang selalu ada waktu untuk setia mendengarkan aku. Vilesi, April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Selamat malam pemirsa NUTV Madiun. Pada kesempatan ini kita telah dibuka dengan perform puisi oleh Mas Vileski. Ya. Gimana Mas Viles kabarnya? Kabar baik Mas Haris. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita iya, masih 1 Syawal ya. Iya. Ini kita ketemu lagi. Terakhir, mohon maaf Mas, iya. saya banyak salahnya. Saya banyak salahnya juga. Sering merepotkan Mas Viles. Sama-sama. Tadi juga dadakan sore tak katanya kapan logarnya, mau dijawab malam ini logar Mas. Oke, kita nge-podcast Mas. Langsung cerita oleh-oleh acara kemarin. Ini kan kemarin beberapa tahun lalu jenengan dapat panggilan mulia dari Salihara. Oh, itu. Kita akan cerita banyak tentang itu lah yang saya bagikan ke pemirsa NUTV Madiun ini. Boleh. Dari mana kita bahasnya? Ya mungkin di sana itu. Oh, di sana. Oke. Ngapain aja dan siapa saja sih ya Mas yang dapat kesempatan mulia itu Mas ya? Iya. Jadi kemarin saya salah satu penulis terpilih yang ada sebuah program dari komunitas Salihara yang ada di Jakarta. Yang kalau dalam dunia sastra itu juga cukup dikenal sebagai apa ya, pionir atau garda yang menggerakkan kegiatan budaya. Sebenarnya bukan hanya sastra, tapi juga ada musik, teater, seni rupa, intinya kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Mereka disebutnya art center. Dari situ mereka punya program peta sastra kebangsaan, di mana
program itu sudah berlangsung sejak tahun 2017. Hanya saja baru tahun ini 2024 Salihara menyeleksi para ya penulis lah ya. Dari kebetulan memang konsepnya kemarin itu dari kalangan guru. Jadi kalangan guru yang menulis pesertanya yang diundang itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, dari Jawa Timur cuma saya. Ya, saya kurang ingat nama-nama teman-teman saya waktu itu. Yang jelas ada 12 orang. 12 orang itu konsepnya itu 11 plus 1. Itu konsep metode penulisan yang digagas Ayu Utami, salah satu kurator sastra di Salihara, yang di sana Ayu Utami itu membuat metode mempermudah kita dalam membuat atau menulis karya sastra, baik itu novel ataupun prosa, puisi juga termasuk, sama cerpen ya gitu. Jadi 11 plus 1 itu ada tahapan-tahapannya, yang kebetulan memang ada buku yang jadi oleh-oleh ya. Ini karangan Ayu Utami salah satunya. Saya dapat banyak buku dari sana. Dan tapi malam ini nggak bisa bawa semua, Mas. Itu cukup apa ya, momentum yang sangat berharga buat saya, karena di mana kita bisa datang terus ya belajar langsung. Ada Ayu Utami, ada Nirwan Dewanto, ada penulis-penulis dari Salihara yang lain tuh selama 2 hari itu benar-benar memberikan banyak ilmu ya. Sharing, diskusi juga, sehingga saling berbagi juga. Selain itu mereka juga bagi-bagi bukunya plus tanda tangannya gitu. Itu yang luar biasa, karena kalau biasanya ketemu mereka itu kayak apa namanya, prestis, agak sulit kan mereka. Jadi mumpung ada privilege, jadikan kesempatan untuk cari itu tanda tangan. Ya, kalau kita punya bukunya dan minta tanda tangannya itu biasanya kan jadi privilege ya. Ini privilege plus, karena mereka membagikan bukunya itu secara gratis gitu kepada teman-teman dari berbagai daerah itu. Plus dapat ilmu-ilmunya pula kan. Nah, itu. Jadi 11 plus 1 yang tadi saya maksud itu metode penulisan sastra. Dari ibarat seperti orang itu dari lahir sampai akhir hidupnya itu lah, ada grafiknya itu. Ya, kalau misalkan teman-teman dari NU TV ya Pak, Nahdien ya. Itu nanti kawan-kawan bikin workshop sastra, bisalah saya sharingkan. Walaupun metode yang saya pakai pun ada sedikit, ya bukan sedikit, ada perbedaan ya dengan metode Ayu Utami. Ada irisan dengan metodenya. Ya, itu cukup mengembangkan juga, mempermudah pola penulisan. Jadi misalkan nanti saya kombinasikan dengan yang saya dapat dari Ayu Utami dan juga yang saya dapat dari punya saya sendiri. Itu tinggal memilih nantinya gitu. Karena setiap orang mungkin punya apa ya, plus minus ya, sudut pandang yang berbeda, lebih mudah yang teknik yang ini atau lebih mudah teknik yang itu. 11 plus 1 di match-kan dengan jumlah yang ikut terpilih tadi. Salah satunya saya. Itu kebanyakan sih guru bahasa Indonesia memang. Namun memang tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan sastra atau pembelajaran sastra itu, saya setuju dengan yang konsepnya Salihara. Sastra itu tidak melulu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Karena pelajaran-pelajaran yang terkait dengan humaniora, membahas tentang kemanusiaan, seperti sosiologi, PPKN, terus kemudian sejarah, terus bahkan seni budaya termasuk saya ini, geografi pun rasanya sangat penting untuk memasukkan sastra dalam pembelajaran. Karena dari situ kita bisa menulis dengan apa ya, nilai-nilai kemanusiaan tadi. Misal nih, kalau kita lihat guru-guru sejarah ataupun dosen-dosen sejarah, mereka itu nggak sedikit loh yang nulis novel. Bahkan novel-novel sejarah itu sangat luar biasa. Ketika seseorang itu punya background sejarah yang kuat, misalnya
ya kayak Langit Krishna Haryadi itu menulis tentang Majapahit, walaupun berangkat dari fiksi, itu cukup membuat kita berimajinasi seolah-olah itu masuk ke dalam zaman Majapahit waktu itu. Ya, ya. Gitu. Karena kekuatan background sejarahnya sudah kuat, sehingga untuk menuliskan karya fiksi itu eh, tidak kaku gitu loh. Artinya itu seseorang yang terbiasa menulis ilmiah plus dia belajar nulis sastra, menurut saya itu penulisannya baru sempurna. Karena dia bisa menempatkan diri kapan harus menulis bahasa yang ya bahasa baku dan kapan harus menulis dengan pola sastra. Toh sekarang pun sudah dikembangkan yang namanya, bukan dikembangkan ya, banyak sekali lomba-lomba, bahkan di FLS 2N itu lomba yang cukup prestisius di kalangan siswa untuk bisa dia dapat jenjang sekolah atau kampus yang lebih tinggi di jenjang berikutnya. Misalnya kalau dari SD itu bisa dapat SMP yang favorit atau terbaik gitu kan, lihat dari pernah menang FLS 2N enggak gitu kan. Kalau dari SMP juga cari SMA-nya gitu. Dan juga anak SMA itu kalau menang nulis sebutannya feature ya. Feature pola menulis non fiksi tapi dengan gaya sastra. Itu namanya feature. Itu kalau bisa menang itu pun bisa milih kampus yang dia suka. Karena memang program lomba yang diadakan pemerintah yang berjenjang, salah satunya FLS 2N itu cukup bergengsi ya. Tingkat nasional. Sampai tingkat nasional. Bahkan menang tingkat kota pun itu cukup bernilai. Nah, jadi kembali lagi mengenai menulis tadi, kalau seseorang tuh punya background selain nulis sastra, selain jurusan sastra, itu sangat penting. Saya pun sebelum ke Salihara workshop menulis jurnalistik. Oh, yang di Malang itu? Ya, yang di Malang itu yang diadakan Balai Besar pendidikan itu. GG, lupa saya. Balai Besar Guru Penggerak BBGP itu cukup bagus. Jadi di situ saya 4 hari di situ. Ternyata selain menyimak para narasumber juga berkarya. Dan ini realita yang saya alami benar. Saya pikir yang akan mendominasi itu guru bahasa Indonesia, ternyata tidak. Guru seni budaya pun tulisannya luar biasa. Jadi yang cukup berkesan tuh ada dari Sampang ya, Madura, seingat saya itu nulis tentang Saronen. Menulis feature tentang Saronen. Dia punya pengalaman, kan dia orang seni budaya ya, mengenal kesenian tradisi, terus dia punya sebuah pengalaman diwarisi alat musik Seronen. Kalau di Sumatera mungkin serunai atau intinya mirip, tapi bunyinya pun ada sedikit perbedaan dari larasnya, nadanya. Di Madura ada yang namanya Saronen. Dari kenangan itu dia bisa menulis yang cukup mengharukan, yang ceritanya tentang bunyi terakhir dari seorang maestro lah di Madura itu, dan diwariskan kepada dia untuk meneruskan tradisi itu dan ditulis. Saya pun juga menulis tentang siswa saya, cukup berkesan ya, seorang siswa yang dulu sebelum masuk SMA 2, kan saya guru SMA 2 nih, itu memperkenalkan diri kepada saya sebelum masuk ke sekolah. Biasanya kan siswa itu mencari sekolah, kalau kenal gurunya mungkin akan ya ada nilai plus lah ya, dan dia datang ke rumah saya itu memperkenalkan bakatnya yang luar biasa. Dan saya saat itu sempat heran dengan ada ya anak SMP main biolanya sebagus itu. Dan akhirnya singkat cerita dia masuk ke sekolah kami gitu, ke SMA 2. Ya memang anak-anak luar biasa itu akan punya privilege ya, artinya sekolah pun mencari anak-anak yang punya bakat, karena seni itu bukan sebuah hal yang instan. Kita mungkin
kalau pelajaran yang lain saya pikir bisa lah ya kalau dilatih dari kelas 10 misalnya, terus nanti kelas 11-nya bisa untuk jadi juara olimpiade sains misalnya, gitu dengan belajar buku gitu. Tapi kalau seni tidak. Seni itu Harus punya talent dari gen sendiri apa? ya orang menyebutnya itu bakat, talent atau genetik ya. Tapi kalau menurut saya keterbiasaan yang berlangsung sejak sangat lama, bahkan misalkan sejak dalam kandungan pun saya yakin orang tuanya sudah memperkenalkan dengan musik. Kalau orang itu punya bakat musik gitu. Jadi karena bayi dalam kandungan itu sudah bisa mendengar gitu. Bisa bergerak juga gitu. Terus kemudian dia lahir itu otaknya sudah terbiasa dengan nada-nada laras ya, harmoni itu udah sangat peka sehingga ketika dia belajar waktu SD belajar musik atau belajar ya instrumen gitu cepat bisa ya karena sejak dalam kandungannya sudah sangat kenal itu kalau tidak terbiasa orang sulit mas menirukan nada istilah solfeggio kepekaan nada itu sulit ya kira-kira seperti itu jadi berbagai bidang pun sangat perlu sastra antropologi misalnya ataupun hukum kalau ada orang yang menulis novel dari latar belakang hukum, wah itu luar biasa itu. Pasti akan bisa menulis banyak diksi-diksi ataupun muatan-muatan hasil-hasil pengalamannya ke dalam karya sastra. Kembali yang sempat kita bahas di podcast sebelumnya, yang tentang apa itu namanya, bahwa dengan sastra kita menjadi bangsa yang besar kalau kita kenal karya-karya penyair ataupun sastrawan dari mancanegara, misalkan Romeo and Juliet gitu kan, itu kan yang besar ya pasti karyanya dilihat ini dari mana gitu kan, ya kan. Indonesia ini sangat banyak inspirasi ya. Salah satu yang diangkat atau tema besar dari Salihara kemarin itu bagaimana mengangkat lokalitas ya, mengangkat ide-ide original dari daerah-daerah yang belum banyak dieksplorasi itu. Saya sempat menyebut teman-teman penulis dari daerah ini sangat ingin sebenarnya ke Jakarta, ingin apa ya, dan tanda kutip itu ingin eksis di Jakarta. Malah sama Ayu Utami itu dijawab, Jakarta loh, sekarang nggak tahu. Waktu itu dia menjawabnya sudah bukan ibu kota, tapi secara hukum, maksudnya secara apa namanya ya, legal formal administrasinya, apakah belum atau sudah saya kurang tahu. Tapi waktu itu Ayu Utami, Jakarta ini sekarang jadi pinggiran. Jadi sejak ada IKN. Iya, saya kan udah di IKN. Jadi nggak perlu. Jadi teman-teman penulis di daerah itu berkarya. Justru di daerah-daerah masing-masing itu banyak sekali yang belum tergali. Justru mengharapkan termasuk 11 penulis yang diundang itu ya menulislah, ya memaksimalkan yang ada di daerahmu, diangkat. Yang kita kenal kalau dari Magetan yang paling dekat itu ada Oki Mandasari, itu menulis novel yang judulnya Intro, ya itu mengangkat khas ya, lokalitas cerita Local dari wisdom. Iya, local wisdom dari Magetan itu luar biasa, menang banyak penghargaan juga itu. Jadi misinya memang itu sih sebenarnya Salihara itu menggerakkan para penulis-penulis dari daerah itu untuk ayo berkarya dengan apa yang ada di daerahmu. Iya. Selain Ayu Utami itu, siapa aja yang ada di Nirwan Dewanto itu juga salah satu penulis yang saya cukup ya kagum ya dengan karya beliau, dan saya baru tahu ketika ngobrol di sana itu asalnya dari Ponorogo. Jadi wah, saya jadi berpikir Madiun ini dan sekitarnya termasuk Ponorogo ya, Mataraman ini banyak sekali penulis hebat, bahkan
saya yakin sudah menulis tapi tidak ada ruang untuk bisa muncul gitu. Atau mungkin tidak merasa cukup percaya diri untuk mau muncul gitu loh. Terlepas dari selera pasar saat ini yang memang sangat ngepop ya, misalnya kayak tulisan-tulisan yang sinetron banget, itu ya nggak apa-apa karena memang namanya perusahaan Iya. percetakan buku, penerbitan itu butuh keseimbangan. Ada sastra yang serius, ada sastra yang populer. Nah, sastra populer ini cukup ya diminati lah. Ibaratnya kalau buat saya ketika masa-masa remaja itu makan makanan pembuka lah ya. Untuk sampai di eh, sastra yang serius, maksudnya kayaknya akan terlalu berat. Misalkan tahu-tahu terus membaca Pramudia Anantatur gitu kayaknya terlalu berat. Ya, adalah kita tahu lah penulis-penulis yang cukup sukses tapi dengan tulisan-tulisan yang populer gitu. Populer itu ya. Bahkan saya sendiri dulu ketika masih SMP itu suka membaca karya penulis tersebut, nggak usah disebut namanya. Tapi seiring perkembangan waktu, saat saya kuliah misalnya atau sekarang ini sudah mulai ya bekerja gitu, sudah bosan lah ya dengan karya-karya tulis yang terlalu populer. Justru yang saya cari akan lebih ke karya-karya sastra yang ya bisa dikatakan serius tadi, eh, yang kental dengan adat budaya, eh, konflik sosial, konflik sosial di sekitar yang benar-benar real, yang benar-benar memerlukan riset ya, nggak sekedar cinta-cintaan yang menurut saya klise gitu. Jadi memang semua itu dapat tempat, semua eh, akan ada penikmatnya sendiri-sendiri. Dan saya yakin orang-orang di Madiun ini hanya saja mereka tidak terkumpul. Pulang dari Salihara kemarin, saya dan teman-teman pegiat sastra di Madiun, ada Pak Panji Kuncoro Hadi itu dosen di Unipma, sama Pak Tulus Setiaji itu sastrawan Jawa yang cukup produktif juga. Kami mengadakan acara yang cukup mendadak sebenarnya itu. Yang kemarin. Ya, itu interpretasi sastra, interpretasi puisi dengan diskusi yang cukup seru dan sampai hampir jam 12. Andaikan itu jam 12 kafenya nggak tutup ya mungkin bisa lanjut gitu ya. Artinya penikmat keasikan dalam bahasa sastra itu sangat membuat orang dapat banyak hal yang bermanfaat ya. Ya ilmu ya, bahkan spiritual, perenungan ya, refleksi diri, itu yang paling penting. Jadi kalau kita nonton, termasuk saya ketika saya ke Jakarta ataupun ke kota besar yang lain, melihat orang baca puisi, itu akan mendapatkan sebuah energi baru ketika pulang. Ketika besoknya bekerja, itu saya mendapatkan inspirasi ya, bahwa hidup ini nggak sekedar makan, tidur, dan lelah, tapi juga dengan puisi itu kita kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Salah satu puisi yang saya bacakan tadi, yang itu tentang eksistensi diri, yang judulnya Sebuah Cerita di Kereta. Itu yang ditulis sepulang dari Salihara itu tadi. Ya, ya pulang pergi, sebab tulisan ini kan setengah jadi ketika berangkat perjalanan Madiun Jakarta, dan pulangnya saya sempurnakan. Saya sering kali menulis di kereta memang gitu. Saya paling nyaman tuh berkendara atau berpergian pakai kereta gitu. Dan kebetulan puisi saya salah satunya yang ini, ada beberapa puisi hari ini tuh dimuat di koran Malaysia tuh. Ya tanggal berapa ini Mas? Tanggal 5. Tanggal 5. 5 ya, Minggu 5 Mei 2024. Iya. Ya, salah satu keberuntungan juga karena tidak lama ya, saya pulang dari Salihara kan 29, terus kemudian saya kirim, ya nggak lama juga ya. Biasanya di koran-koran yang cukup besar kayak gitu kan nunggunya cukup lama. Gitu. Kira-kira begitu Mas Haris. Iya.
Ya tadi kan disampaikan sepulang dari Salihara ada misi-misi yang mungkin apa ya dari saya sendiri bukan target aja Pak yang diharapkan untuk teman-teman yang diundang tadi ke penulis-penulis daerah, ke sastrawan-sastrawan daerah, mungkin jenengan pergerakan apa yang sudah mulai dilakukan ya? Selain tadi perkumpulan sastrawan di Madiun tadi. Ya, akhirnya saya berusaha untuk mengumpulkan lah ya, walaupun sedikit demi sedikit itu agak konsen Madiun juga. Sebelumnya kan saya mengaktifkan sebuah komunitas yang namanya Negeri Kertas, itu jadi ajang silaturahmi lintas negara sebenarnya. 6 negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Vietnam. Itu berkarya bersama dalam buku antologi. Hanya saja, ternyata penting juga untuk juga merawat Madiun sebagai kota kelahiran saya dan tempat saya tinggal berkarya. Jadi saya coba lagi untuk bikin grup lah ya, grup di mana nanti kalau ada event pembahasan buku ataupun ya perayaan puisi lah ibaratnya kayak gitu, bisa lebih mudah memberikan informasi atau kabar agar teman-teman di Madiun tuh terkumpul, datang, dan energi mereka bisa saling menguatkan. Kan biasanya kalau tahu teman kita berkarya terus diapresiasi, itu kita juga termatik untuk ikut menulis juga. Ya, beda dengan sepi sendiri, temannya jauh, kayaknya kok kurang semangat ya. Nah, kayak gitu. Itu yang saya bangun, Mas. Jadi saya meneruskan meneruskan yang sudah ada terlalu luas itu untuk juga membangun di Madiun. Walaupun saya juga tidak menutup kemungkinan untuk berkomunitas dengan siapapun ya. Seharusnya teman-teman baca itu ada yang kemarin sudah sempat berkomunikasi untuk ya mau bikin acara ya apresiasi sastra dan workshop itu di Kabupaten Madiun itu ada, dan ya nanti berbagilah di situ. Termasuk kalau di NU itu ada les bumi ya. Ya ini les bumi, seharusnya Mas Pula sih masuk les bumi ini. Kemarin kan saya diundang di Tebu Ireng, ya kan? Di Tebu Ireng menjadi salah satu penyair tamu bersama Pak Kiai Jawawi Imron. Nah, itu orang-orang sudah banyak yang kenal kalau Jawawi Imron. Yang lainnya itu penyair-penyair dari siswa yang mondok di situ, sama santri lah ya, santri, sama juga ada alumni yang sudah jadi kiai di daerah Madura, Banyuwangi, macam-macam, dari NTB, dari Lampung juga ada. Jadi kiai-kiai alumni Tebu Ireng itu juga ikut di mimbar penyair, judul acaranya. Di dalam salah satu rangkaian acara festival pesantren Tebu Ireng itu cukup acara luar biasa menurut saya ya. Jadi di situ ternyata jabatan-jabatannya itu banyak yang dari les bumi. Les bumi, saya kalau nggak salah ingat ya, divisi sastra apa gimana. Jadi masih membawa sastra. Wah, ini kiai ini ternyata ya membangun les bumi di daerahnya lewat sastra juga gitu. Wah, ini kalau ketemu Mas Haris, ini mesti digerakkan ini les bumi Madiun nih. Nanti saya sampaikan ke ketuanya. Nah, itu. Saya tuh ya, karena kalau NU kan memang apa ya, pergerakan di bidang budayanya itu kan lewat les bumi ya. Nah, gitu. Kultur keluarga saya ya NU banget. Dari bapak itu ya NU sekali gitu. Dari bapak, dari mbah gitu. Jadi saya senang kalau ketemu kiai-kiai itu ngobrol, diskusi sampai lupa waktu. Dan terutama apalagi yang suka nulis puisi ya, nulis sastra. Ada Kiai Jawawi Imron kemarin. Terus kalau di Jawa Tengah Rembang kan ada Gusmus ya. Itu termasuk Cak Nun itu, wah, saya suka karya-karya sastranya. Dari Madiun ini saya yakin banyak nih Gus-gus, kiai
yang nulis, saya yakin. Hanya saja ya belum dikumpulkan aja. Saya rasa itu Mas Haris. Perlu Mas Haris kumpulkan. Iya, kadang sifatnya Gus kan tawadu, enggak mau muncul ke atas gitu. Oh gitu. Biasanya sih gitu. Tapi kan kayak selalu lihat di ya terus gini, saya setuju kalau itu. Ada kiai dari Sumeneb. Sumeneb itu kan Madura yang paling santun. Ya. Ujung juga. Iya, yang paling sopan juga, ya. Kalau menurut Jawa gitu, Iya. gitu. Karena di sana ada kerajaan gitu kan. Iya. Ada kiai namanya M Faizi. Kebetulan saya sudah pernah ketemu beliau itu ketika sama-sama dua orang ya, saya dan Kiai Faizi ini diundang Dewan Kesenian Jawa Timur untuk mengisi salah satu rangkaian acara itu di bagian acara sastranya di Jatim Art Forum. Jatim Art Forum itu salah satu ya program dari Dewan Kesenian Jawa Timur di Taman Budaya sana. Banyak, nggak cuma sastra, ada musik, ada teater, ada tari. Tapi karena ada sastranya itu dua orang, saya dan Kiai Faizi mengisi waktu itu, terpilih itu. Disitulah saya mulai kenal, maksudnya kenal dengan Pak Faizi atau Kiai Faizi. Diskusi ya gayeng lah ya, gayeng. Terus dilalah gitu di festival pesantren Tebuiran kemarin ketemu lagi. Disitulah saya benar-benar melihat ketawaduan beliau. Kursi depan itu karena kan kalau Kiai Jawawi beliau memang kan biasanya kalau kiai-kiai itu duduk ya kita tahu lah ada VIP gitu ya. Ya VIP yang lesehan tapi ada kayak sofanya itu loh, Ya. yang ada sendenannya juga. Ya. Nah, ya, Mas Haris tahu ya. Di situ nggak mau duduk di depan ya. Padahal saya dibilangin panitia, Mas Fileski di depan. Karena saya melihat Kiai Faizi nggak mau ke depan, ya saya ikut-ikutan. Sampai di depan itu nggak ada yang mau duduk. Ya situ yang saya lihat benar-benar ya menurut saya itu satu wujud tawadhu ya. Menurut saya yang saya harus mencontoh. Saya nggak berani duduk di depannya Kiai Faizi gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa kosong. Ibaratnya kalau dilihat dari angle kamera itu kurang bagus ya nggak apa-apa juga. Yang penting hari ini saya diundang untuk membacakan puisi saya, ya situ aja kewajibannya gitu. Itu menarik memang. Kembali lagi saya tanyakan Mas, terkait Gen Z, ketertarikan Gen Z dengan sastra ataupun budaya itu gimana? Kan tadi dijelaskan dan cerita tadi pas kumpul di interpretasi puisi itu kan sampai larut malam. Apakah Gen Z itu apa istilahnya tertarik nggak dengan acara seperti itu? Ya kita ketahui lah kalau sekarang era sekarang kan orang-orang nonton sekarang banyak kan festival musik gitu ya. Kan fokus ke musik itu malah sedikit kan. Banyak kan lebih fokus ke bikin story untuk dinaikkan di Instagram ataupun di story WA gitu. Menurut Jan gimana? Minatnya itu besar kalau di kota selain Madiun. Jadi gini, Jakarta misalkan ada Sapardi Djoko Damono itu bikin acara pembacaan puisi gitu ya. Banyak itu anak-anak muda yang melihat dan ya mereka merayakan euforia kegalauan ya. Karena kayak puisi-puisinya Sapardi kan romantis gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau Joko Pinurbo yang barusan meninggal itu juga puisi-puisi yang cukup menggelitik dan seru-seru gitu puisinya. Itu juga banyak anak mudanya yang melihat. Artinya apa? Madiun ini saya yakin banyak juga yang berminat di bidang sastra. Karena ternyata kalau ada lomba itu juga berebut. Namun pinginnya panitia kan satu sekolah kirim satu. Jadinya ya udah sekolah-sekolah ini harus seleksi internal. Itulah yang membuktikan bahwa anak muda ini banyak yang suka sastra, tapi minimnya informasi untuk mengetahui atau mengakses event-event itu untuk berkumpul dan istilahnya mengaktualisasikan diri, entah berupa baca puisi ataupun ya bedah buku sastra novel atau cerpen misalkan itu.
Ya salah satunya Les Bumi lah ya. Ya. Kayaknya kan punya Ya kalau les bumi kan jemaah ya. cakupannya kan hanya apa ya, satu, bisa dibilang kan satu golongan gitu. Mungkin dari pemerintahan jangan ada usul atau ada saran mungkin dibuatkan bagaimana gitu. Kalau mereka kan pemegang kebijakan gitu, misal matok ini bisa semeluruh bisa. Kalau les bumi kan cukup cakupannya kan hanya di NU lah gitu kan, tanda kutip gitu. Kalau pemerintah memang terkait anggaran itu dan agendanya udah paten gitu ya. Walaupun memang saya cukup bersyukur ya, ada lomba-lomba di salah satunya LS 2N itu ada menulis puisi, baca puisi, cipta cerpen, sama feature. Itu 4 ini aja dari 14 lomba. Totalnya kan 14 lomba nih. Berarti cukup banyak tuh, udah lumayan nih. Selain film, musik, dan tari dan sebagainya itu, seni rupa. Jadi sudah ada 4 nih, lumayan gitu. Dan kalau mau dikembangkan lagi, ya sebenarnya ada sih anggaran yang mewajibkan untuk setiap sekolah itu membuat agenda literasi. Tapi itu memang tahunan gitu, tahunan. Dari situ, andaikan setiap sekolah itu melibatkan ya sastrawan, misalkan di Madiun itu Madiun ya mengundang. Jadi narasumbernya itu benar-benar yang diundang itu pelaku, penulis, sastrawan gitu akan lebih baik lagi gitu. Jadi banyak kok sebenarnya anggaran-anggaran yang harusnya bisa dialokasikan untuk itu. Hanya saja saya khawatirnya banyak guru yang nggak suka baca dan nggak suka nulis, sehingga untuk mengadakan acara literasi sastra gitu kayak nggak, kurang bersemangat gitu loh. Nah, itu khawatirnya saya. Makanya perlu dicari nih yang membuat para guru ini enggan menulis, ini apa sebabnya. Kalau misalnya tidak ada teman atau tidak ada lingkungan yang tepat, nah itu tugas kita bersama untuk membangun environment lah istilahnya, untuk bisa produksi, saling menyemangati itu. Karena memang kita kalau berbuat sesuatu terus nggak diapresiasi, normalnya manusia itu kurang down ya. Kita kan beda dengan nantilah ya, kalau level sufi memang sudah lillahi ta'ala gitu. Kebanyakan udah menulis saja gitu ya. Nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya guru siswa gitu ya masih perlu lah ya apresiasi gitu ya, untuk bisa dapat semangat berkarya lebih produktif lagi. Gitu, Mas. Tadi jangan sempat notice tentang menyebutkan mention nama Mas Joko Pinurbo. Jadi beberapa waktu lalu kita juga kehilangan. Tadi dengan WA ke saya Ki Jumali Dharma Kindo yang juga berpulang ke rahmatullah. Iya. Nah mungkin kita menggambar, mendeskripsikan dari dua sosok inilah. Tadi kan sudah sempat dimention tentang Mas Joko Pinurbo, bahwa sasarannya kan tertarik oleh para generasi milenial, anak-anak muda. Untuk Ki Jumali ini, Ki Jumali ini sebenarnya orang teater. Dulu ketika saya kuliah, dari dosen saya, hanya saja memang sepertinya jiwanya itu seniman, benar-benar seniman ya, sehingga beliau keluar dari kampus, tidak lagi mengajar, dan akhir-akhir yang saya lihat memang sangat aktif sekali, diundang di mana-mana, perform teater, tapi kemasannya itu seperti ludruk garingan gitu loh, khasnya Jawa Timur, membawa rebana, mendongeng lah ya, storytelling gitu, dengan bahasa monolog, ya monolog juga gitu, seperti itu, monolog. Dan saking seringnya saya lihat di medsos ya, itu wah ini padat sekali jadwalnya. Saya itu selalu khawatir pokoknya. Teman-teman kesehatan beliau, ya teman-teman senior yang kok jobnya kok saya lihat terlalu banyak.
itu saya selalu ketakutan. Seperti Mbah Surip, ya kan? Oh, Masih ingat Mendiang almarhum? Mas Surip ya. Ya, dulu nggak ada yang kenal. Begitu banyak job, Iya. almarhum, gitu. Kecapean mungkin, nah kan gitu. Terus Didi Kempot, gitu. Dulu sempat redup nih. Iya. Begitu viral, semua ngundang. Nah itu kan khawatir nih, kalau nggak kontrol ya istirahatnya, makannya misalkan. Nah itulah, termasuk Ki Jumali. Tadi malam itu saya kemarin ini kan minggu ya. Iya. Pokoknya kemarin bukan malam ya. Kemarin lah, saya lupa jamnya waktu itu karena saya di kamar memang ngetik tuh. Masih ada di medsos. Kita mau kolaborasi sebenarnya. Oh, yang jenengan sekalian Surati ya. Iya, dan intinya kenapa kok berdua aja? Yo, saya jawab kalau berdua lebih asik gitu. Dalam arti kolaborasi kan butuh chemistry, Mas. Iya. Kalau kita bikin konsep nggak dapat chemistry ya nanti malah temanya nggak apa ya, warnanya pun nggak kuat gitu apa ya istilahnya. Pokoknya satu konsep itu perlu sesuatu yang klik gitu. Disitulah yang namanya umur kita nggak pernah tahu. Nah, dapat dengar kabar beliau meninggal gitu. Jadi memang ini siapapun ya nggak hanya yang tua ya, yang muda pun mesti teman-teman seniman, sastrawan, oke lah banyak job misalnya ya, tapi ya kalau bisa juga selektif dalam arti kesehatannya dijaga. Gitu. Sering kali lupa, kelemahan kita itu sering kali lupa kan. Kita punya seniman-seniman itu punya keinginan untuk tidak mau mengecewakan orang. Iya. Semua diiyain, tanggal ini gitu. Tuh. Nah, itulah kelemahannya. Jadi ibaratnya sekalipun nggak viral loh ya ini. Dalam arti viral itu lah standar viral misalkan Gus Ikdam misalnya. Itu jelas itu harus terkontrol, mungkin dokternya harus cek bener gitu. Sekarang kan zaman medsos. Orang yang kita lihat nggak viral pun kalau sudah dikenal di kalangan tertentu, misalkan ada sastrawan NU misalkan, yang dikenal hanya di kalangan NU misalkan, tapi masyarakat umum nggak kenal, itu diundang di acara NU aja udah sangat padat itu. Iya. Jadi sudah nggak berhenti. Hari-harinya itu kalau nggak dikontrol bener berbahaya itu. Ya, kira-kira semacam itu. Jangan ada lagi lah teman kita yang takut mengecewakan orang tapi mengesampingkan kesehatannya. Termasuk saya sendiri lah ini. Kemarin dari Malang ketemu istri itu cuma ganti pakaian bersih di stasiun. Langsung berangkat karena kalau pulang jelas nggak nututi keretanya. Karena kalau di Madiun ini kan apa namanya Mas? Kalau pesawat ribet. Kita harus ke Surabaya atau ke Solo, ya kan? Nah, saya nggak suka. Saya sukanya sampai stasiun tidur sampai tujuan, nggak usah ganti-ganti transportasi. Itu kalau nggak bener-bener dijaga makannya, istirahatnya bisa kolab bener itu. Ya. Ya, mungkin kembali lagi ke sosok-sosok tadi ya Mas ya. Yang membuat beliau-beliau ini karya-karya itu everlasting atau ke apa ya, long life gitu apa Mas ya kira-kira? Apakah keikhlasannya tadi yang jangan sampai kutip tadi seperti karyanya Didi Kempot, Mbah Surip, ataupun Mas Joko Pinurbo tadi itu yang karyanya kan bisa dibilang long life atau everlasting tadi. Apa kira-kira apa yang setiap karya itu kan anak-anak rohani kita. Jadi seperti anak kita sendiri pun kita nggak tahu nasibnya bakal bagaimana. Kita ini hanya dititipi apa ya? Hanya media perantara saja, pertemuan sel telur ya. Dengan itu. Sehingga jalan takdirnya itu kita nggak pernah tahu. Termasuk karya. Tugas kita sebagai kreator, sebagai penulis, ya penulis saja. Yang mencipta lagu, ya menciptakan lagu saja. Nggak akan pernah tahu akan kapan boomingnya. Gitu. Joko Pinurbo itu mengenal
puisi sejak dia remaja. Kalau nggak salah SMP atau SMA lah ya. 20 tahun kemudian, di usia 37, beliau baru berani atau istilah menerbitkan buku. Baru eksis lah puisinya. Setelah 20 tahun kemudian. Tuh. Jadi, puisi-puisinya yang sebelumnya nggak tahu apakah hanya dipendam di bawah bantal atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas menulis pasti. Sejak dia mengenal atau menyukai puisi. Jelala kok memang boomingnya di usia senja. Ya kan? Joko Pinurbo, Mbah Surip, di akhir-akhir hayatnya. Gitu. Ada juga yang baru booming setelah meninggal. Khalil Gibran misalnya. Iya. Temukan karya-karyanya dan diterbitkan setelah meninggal. Surat-surat cintanya itu. Ada juga yang beruntung ketika masih fit ya, masih muda. Tapi juga mati muda. Chairil Anwar meninggal di usia 27. Ada juga yang beruntung di usia muda, eksis, dikenal, tapi juga usianya panjang. Jadi nggak ada kaitan korelasi antara umur dan kekaryaan. Kita menulis saja. Kita berkarya aja. Puisi, lagu, atau apapun. Tapi perlu berkolaborasi, bersinergi antar lintas disiplin itu perlu. Misalnya, lagunya Jason Ranti itu booming juga ketika dia merespon puisi-puisinya Sapardi. Ya kan? Yang Hujan di Bulan Juni itu direspon menjadi sebuah lagu. Ternyata ya berkesan juga buat para penikmat musik. Akhirnya para penikmat musik ini juga suka karyanya Sapardi, karya pencinta puisi sastra pun tahu akhirnya kepada lagu-lagu folk bikinan orang-orang indie ini, salah satunya Jason Ranti. Ya, itulah yang belum terjadi. Kalau di Jogja banyak kan, misalkan Sujowo Tejo kolaborasi sama, pernah tuh video klipnya sama Chandra Malik juga, itu yang Endang Sukamti, ya kan, kalau dicari itu ada wayang, musik, dan sastra juga ini, Chandra Malik, seperti itu. Jadi sesama saling memunculkan gitu loh. Lah Madiun ini harusnya sekarang saatnya. Karena nggak ada yang namanya persaingan sana jualan musik, kita jualan sastra, terus rebutan penikmat tuh nggak ada. Yang ada itu saling menguatkan. Tuh. Jadi nggak usah pilih-pilih teman, saya pikir. Dalam arti orang musik hanya pilih teman orang musik. Malah itu mempersempit irisannya tadi yang Mas Hari sampaikan. Justru saya amati Salihara itu jadi besar ya karena beragam. Konser musik berangkat dari puisi, ditiketkan, ya laku. Novel jadi karya tari, gitu. Macam-macam. Saling merespon, ternyata semuanya laku. Ya. Semuanya hidup, gitu. Itu yang perlu kita kembangkan di Madiun. Lewat Les Bumi. Siap. Atau podcast ini atau ya sedikit menyentil tentang keikhlasan, Mas. Kalau saya buka aja sih ada statement lah ketika dibilang seniman proyek. Oke. Ini kan setuju Pak ya. Jadi dia kesana kemari bawa proposal, misalkan dinas ini mengadakan acara ini, oh saya punya apa istilahnya ya, planning gini loh ini. Itu gimana menurut Anda? Itu ya perspektifnya kan jadi sedikit agak luas sebenarnya. Kalau idealisme seseorang seniman boleh-boleh saja. Tapi apakah dia akan bisa atau mampu hidup dari murni idealis ya? Itu. Saya secara kebutuhan ya makan ya sehari-hari itu udah ada gaji dari negara, dari saya mengajar.
saya tidak menyebut ini sebuah hal yang buruk ya, karena memang setiap orang itu mendapatkan alur kehidupan masing-masing. Oke, saya ada kewajiban mengajar setiap pagi, setiap hari efektif 5 hari, 1 minggu. Selebihnya saya pakai waktu saya untuk berkarya. Tapi ada juga teman-teman yang murni dari seni. Lah ini kalau di Madiun mampu ndak hidup murni dari idealisme? Saya pikir sebuah hal yang realistis jika mengambil peluang itu. Toh dinas-dinas terkait yang ada kaitannya dengan kesenian dan kebudayaan itu memang ada anggarannya. Jadi ya nggak apa-apa juga mengajukan menjemput bola lah istilahnya. Punya karya dan juga ada yang mewadahi dari sisi anggarannya. Saling bekerja sama. Jadi dibagi nih, wayai idealis, wayai proyek. Ya, teman-teman seniman yang begitu ya nggak apa-apa juga. Meskipun berkaryanya mengikuti harga, Yang namanya harga itu kan fluktuatif ya. Dimana apa namanya Mas Haris? Semakin banyak permintaan, maka harga semakin tinggi kan. Prinsip apa? ekonomi. Supply and demand itu. Iya. Ya. Jadi kita nggak bisa kaku gitu. Kata Soekarno kan kita mesti pintar-pintar melengkung biar nggak patah gitu. Filosofinya juga lebih kuat lidah daripada gigi. Kita amati orang-orang tua itu kan banyak kan hilang giginya. Iya. Karena gigi keras, patah, retak. Tapi lidah awet. Pinter. Melenturkan diri. Iya. Ya, merespon zaman. Sehingga soal harga ya dilihat aja apakah lagi naik, apakah lagi apa maksudnya? Namanya seni kan identik dengan popularitas ya, Iya. gitu. Tuh. Kalau dalam hal ini saya tuh sangat bukan apa ya? Sensitif. Bukan sensitif, terinspirasi juga yang dikatakan Gus Ikdam. Oh ya. Katanya waktu saya dengarkan ceramahnya itu nggak pernah melihat isi amplopnya yang saya lihat dari ceramahnya. Sehingga berapapun ya diterima, nanti sampai rumah ya mungkin dikasihkan istrinya atau disimpan di dalam lemari, nanti diambil waktu ketika butuh. Kan sudah banyak tuh di lemari tumpukan-tumpukan amplop itu. Diambil ketika butuh. Jadi nggak tahu ini dari siapa amplopnya. Itu cukup menginspirasi juga bagi saya. Ya saya juga ya mengaplikasikan itu sih. Hanya saja ini sih agak repot sebenarnya kalau kita sudah punya manajemen tim, ya kan? Karena kita sudah nggak ngomong lagi tentang diri kita sendiri. Kita sudah ngomong tentang banyak orang Iya. yang apa istilahnya mengatur jadwal segala macam lah, itu lebih kompleks lagi. Nah, maka butuh kepastian yang akhirnya diatur oleh manajer tadi. Nah, apakah Gus Ikdam setelah populer ini diatur manajernya kan saya nggak tahu. Kalau saya pribadi, memang saya nggak ada manajer. Jadi saya masih mengaplikasikan itu. Berapapun, saya akan berangkat selama satu, tidak benturan dengan jam ngajar dan diizinkan sama atasan saya. Itu saya berangkat. Kalau di festival pesantren Tebu Ireng kemarin kan hari Jumat tuh. Nah, di Jumat kan memang pelajaran itu selesai apa Mas namanya? Sebelum Jumatan. Habis itu saya berangkat sampai sana. Cukuplah waktunya untuk apa namanya? Tidak terlambat ya, persiapan tidak terlambat. Dan pulangnya saya mampir sekolah untuk absen. Ya, cara kita menyikapi lah bagaimana kondisinya. Di mana tidak ada hal yang kewajiban yang kita tinggalkan. Termasuk seniman tadi, dia punya istri enggak kan gitu kan, udah mikir banyak orang nih. Ya, anaknya misalkan. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalkan bahasanya tadi Mas Heri agak kasar emang ya, apa melacurkan diri ya. Iya nggak sih ngomong gitu nggak sih? Enggak. Oh enggak ya, oh saya tafsir aja ya dia. Yang katanya kan begitu. Ya. Ya proyek ya. Ya nggak apa-apa juga. Toh nanti kalau dia cukup longgar dalam hal finansial, dia akan mewujudkan
idealismenya tadi. Gitu. Ya kan kalau bahasa satirnya sih kalau diundang dinas kedinasan dia berpakaian yang mewah-mewahnya, tapi nggak diundang orang biasa ya biasa aja gitu gitu Mas. Entah itu berpenampilan secara performan ataupun berpenampilan secara lookingnya gitu. Ya mungkin itu sih. Tapi kalau seniman bukannya di mana-mana tampilannya sama aja Mas ya. Makanya di Indonesia itu ada dua. Ada seniman, ada selebriti. Padahal sama-sama artis ya kan, bahasa Inggrisnya. Hanya saja kalau kita sebut artis di Indonesia ini nggak mau seniman-seniman yang disebut artis. Kesannya itu kan ya gitu ya, artis itu yang identik dengan ya sombong mungkin ya, pencitraan, terus berjarak sekali dengan sangat ya gitu loh. Kalau seniman kan membaur lah, mau di mana aja merespon ruang dan waktu lah, ibaratnya dimanapun dia oke. Situlah orang-orang maunya disebut seniman, ada yang maunya disebut artis. Ya nggak apa-apa juga sih ya, pilihan masing-masing. Tapi kalau saya rasa seniman, saya dapat honor banyak dan sedikit pun ya tampilan saya begitu. Nggak yang kayak beda lah. Kalau artis ya beda ya, memang beda. Dan itu wujud profesionalismenya mereka kayaknya. Maksudnya honornya besar, terus tampilannya seadanya gitu kan. Sesuai dengan effortnya gitu ya. Iya. Iya. Ya, tadi kan jenengan menyebutkan karya itu anak. Kalau ngomongin anak ini, Mas jenengan sudah punya anak. Ada satu. Ya, ini kedepannya gimana? Apakah ada yang ingin diturunkan kepada anak terkait kesastraan itu pun kesenian ini gimana? Kalau menurunkan ke anak Mas Haris, saya rasa itu sulit. Yang bisa saya lakukan adalah ya saya terus menggeluti, mungkin menulis. Anak saya melihat saya baca puisi, anak saya melihat saya latihan musik di rumah. Itu kalau dia tertarik dan terbiasa dengan hal-hal seperti itu, nanti otomatis akan mengikuti jejak bapaknya. Kalau dia suka, tapi misalkan dia nggak suka, misalkan tahu-tahu ingin jadi dokter misalnya, ya nggak apa-apa juga. Jadi saya nggak pernah berekspektasi kepada anak harus seperti saya. Tapi seseorang itu akan menyukai sesuatu itu cenderung melihat dari kebiasaan yang sehari-hari dia lihat, dia amati, dia perhatikan gitu. Jadi kalau bapaknya misalkan ngajinya bagus gitu, dia sering pasti lihat bapaknya ngaji bagus gitu. Atau melihat Pak Dene atau Mbak lah misalkan gitu. Baik dua yang oke, putune mesti enek salah siji atau satu atau dua itu yang bisa dalang. Karena memang melihat itu proses yang panjang itu Mas Haris itu. Sebaliknya yang instan misalnya kayak tahu-tahu nggak mengingat sesuatu yang dia nggak kenal, itu sulit. Saya suka sastra ini juga sedikit banyak karena koleksi buku bapak saya kan. Walaupun bapak ini orang linguistik, orang bahasa yang sangat menghindari sastra kayaknya ya, dan jarang ngobrolin sastra. Tapi buku-bukunya itu yang mungkin dapat dari hasil workshop, kan bapak saya termasuk guru prestasi dulu itu dan sering dapat hadiah buku lah ya, dijajarkan di rumah dan saya baca itu. Itulah yang membentuk saya, lingkungan saya itu. Sujiwo Tejo itu kan tadinya nggak mau jadi dalang, maksudnya nggak menggeluti itu. Dia tuh kuliahnya di matematika sama fisika atau teknik lah pokoknya di ITB sana. Maunya kan itu eksak gitu. Tapi begitu dia pikir-pikir lagi, ruhnya jadi dirinya di dunia yang dia kenal sejak kecil tadi, pedalangan tadi, bapaknya tadi. Akhirnya ya apa ya, semacam pohon bambu itu kan tumbuhnya sangat cepat ketika udah muncul. Tapi sebelum tumbuh muncul, dia kan bikin pondasi akar yang kuat dulu. Nggak kelihatan. Tapi begitu sudah muncul, cepat
karena pondasinya udah kuat. Nah, itulah banyak seniman yang pondasi sejak kecilnya sudah terbiasa, walaupun nanti besarnya dia misalkan nanti kebingungan, misalnya anak saya lah, bingung lah mau gimana, tapi sejak kecil dia udah kenal yang namanya musik, misalkan jazz misalkan, atau nulis sastra, itu bisa dia pakai lah untuk bekal hidup. Oh, berarti selama jenengan menulis, selama jenengan latihan ngejam itu juga pertontonkan ke anaknya. Nonton dan juga mengganggu. Jadi pengen, Oh iya. pengen. Tapi kan sudah tahu kan nggak bisa, yang namanya saxophone itu besar berat gitu kan. Misalnya. Biola pun ya ukuran yang dewasa dia nggak mungkin bisa juga, malah rusak. Malah. Jadi Yesus nonton dulu, mendengarkan dulu, itu terbiasa. Ya. Kedepannya jangan ini pengen di achieve sebagai seorang sastrawan yang bagaimana, seorang seniman yang bagaimana. Saya masih kadang-kadang disebut tuh musisi ya, Oh, dan sungkan juga kalau misalkan teman-teman tuh ngajak ada proyek atau apa tanggapannya saya tanggapan lah ya bahasanya. Kalau nggak mau bantu itu saya juga sungkan. Padahal saya itu sudah sangat kurang begitu ngulik ya sebenarnya. Lagu-lagu baru ini loh. Dari mereka kan itu ya seringkali merespon atau biar banyak yang suka kan harus mengikuti lagu-lagu baru. ya, Untungnya memang instrumen saya ini kan ya melodis. Ya saxophone ya biola. biola sehingga saya bisa mengikuti. Sejujurnya ya teman-teman ini mohon maaf ya sebenarnya. Itu saya niatnya memang membantu. Kalau kegairahan saya lebih senang itu di sastra. Jujur saya lebih senang di sastra menulis. Kalau mau disebut, walaupun nggak berani juga ya mengaku sastrawan itu ya. Tapi ya memang passion saya lebih nyaman di sastra. Saya menulis berjam-jam di kamar itu saya betah. Kalau nggak diingatkan ya makan atau mungkin waktunya sholat ya. Kadang-kadang itu suka lupa. Kalau udah maghrib gitu kadang-kadang ya itu sastra. Namun karena saya guru seni budaya, saya tetap latihan. Karena lupa mas kalau teknik fingering biola, saxophone atau main instrumen yang lainnya itu kalau nggak dilatih ya bisa kaku juga, bahaya juga. Untungnya saya guru musik sehingga untuk mengajarkan teknik itu terbantu lah ya dengan mengajar itu. Sekalian saya latihan begitu. Ngerti maksud saya jadinya ya? Ya, ya. Ya, ya. Kalau target sendiri Mas di sisa tahun 2024 ini apa? Target jenengan apakah ada yang dipinginkan mungkin dari novel-novel dari sastra-sastra jenengan kayak sekarang kan eranya kan movies dari novel dibuat film Film ya. gitu. Saya pengen menyelesaikan novel sih dari 2024 ini yang mengangkat Madiun. Makanya saya kemarin diskusi sama Mas Septian yang AVM itu. HVM tuh sebenarnya sama Mas Andri juga pengen diskusi tapi ya Almarhum keburu ya. iya almarhum ternyata ya usianya 2024 ya sampai 2024. Saya kaget juga itu. Memang harus riset ngobrol dengan para sejarawan terutama yang ada di Madiun untuk bisa menulis novel yang berlatar Madiun. Karena rasanya kurang lengkap kalau saya sebagai penulis sastra ini tidak mengangkat novel yang kaitannya erat sama latar waktu dan tempat di kota ini gitu. Ya maksudnya Madiun itu ya nggak cuma kota ya, Iya. kabupaten juga. Karena lingkupnya memang ini hanya masalah administratif ya. Ya, mungkin yang terakhir Mas pesan aja dengan buat penulis-penulis atau sastrawan-sastrawan pemula dalam arti kutip baru berani mulai menulis. Entah itu muda ataupun seperti yang jenengan tadi katakan dari umur berapapun bisa memulai untuk bersastra gitu. Pesannya jenengan apa? Yang harus pertama kali dibuat untuk teman-teman ini. Ya mesti bersinergi, kumpul ya, kumpul, diskusi. Nanti pasti akan ketular. Ilmu itu kan nular. Kita itu ya
ada yang bilang tuh kalau berteman sama orang kaya terus nggak ikut kaya gitu. Itu bodoh. Gitu. Berteman sama orang yang punya jabatan nggak nggak punya power jabatan juga, nggak belajar dari itu, ya berarti bodoh juga. Apalagi berteman sama orang-orang yang suka sastra, menulis, produktif, karyanya sudah dikenal nasional, baik internasional juga. Saya rasa akan nular juga. Jadi setiap orang itu kan akan dipertemukan dengan apa yang dia sukai. Maka ya siapa tahu habis ini Les Bumi bikin event-event sastra gitu, Siap, saya akan mengumpulkan coba itu sampaikan. orang-orang. Saya karena di Madiun ini banyak Mas yang saya pikir suka itu menulis, diskusi, dan apalagi Les Bumi itu wah, santri-santrinya itu dari NU itu kan sangat suka diskusi itu. Di Tebu Ireng itu iya luar biasa. Nah, jadi ya Eman kalau Madiun ini nggak bergerak ini. Dikumpulkan Mas. Ya, mungkin dari obrolan ini kita akan mulai pergerakan baru. Iya, itu. Oke. Oke, ngoten Mas Biles. Iya, Ada tambah lagi? ya terakhir semoga NU TV tetap Wah, produktif terus ya. Ya. ini tapping pertama setelah libur Ramadan dan Lebaran ini. Oh, Jadi iya. kan yang pertama kali datang ke sini. Nah, mumpung masih sawal juga saya minta maaf kalau ada salah-salah kata Ya, saya kepada sudah banyak salah. seluruh pemirsa NU TV Madiun yang namanya saya harus terus belajar. Kadang-kadang ya dalam proses itu kan kadang juga ya salah ngomong ya salah. Ya, itu mohon dimaafkan. Dan kembali lagi ya kita mari bangun Madiun dalam khususnya budaya. Tugas kita bersama sebagai pegiat budaya untuk produktif dan menginspirasi lebih luas lagi. Pokoknya NU TV luar biasa lah. Terima kasih Mas Bilas Ya, atas Mas Haris. waktu, ilmu serta pengetahuan yang dibagikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Jumpa lagi di edisi Pojok Nadine selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.